Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Baik semua? Ya, di pagi hari yang sedang hujan ini sangat dingin sekali. Kita masih diberikan kesehatan dan rahmat, yaitu sebuah nikmat untuk bisa belajar kembali di sini. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelas untuk menyiapkan anggotanya. Silakan. Bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk belajar? Sebelum pelajaran dimulai, saya akan mengabsen dulu kehadiran kalian pada Mangatapora ibu saya. Firdan Budi Prasetyo, Alfa, Isna. Hari ini kita akan belajar tentang adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Kalian udah tahu apa itu adab? Ada yang tahu? Silakan tunjuk tangan kalau ada yang tahu. Adab itu adalah sebuah tingkah laku ataupun perilaku. Itu namanya adab. Berarti tingkah laku atau perilaku bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga itu bagaimana perilakunya, seperti itu. Yang pertama ada adab bergaul kepada saudara dan teman. Islam itu agama yang ramah dan penuh dengan kasih sayang. Dan hidup bertetangga adalah moral yang sangat ditekankan dalam Islam. Jadi hidup bertetangga, seduluran itu sangat ditekankan oleh agama Islam. Adab atau etika bergaul yang benar harus diperhatikan, yaitu memilih teman dan sahabat dengan orang yang baik dan akhlaknya. Jadi ketika kita memilih teman ataupun sahabat itu kita harus memilih yang baik akhlaknya. Dan ini apa? Ini kitab Al-Lala anak yen ono konco ala lakune dang dongono, yen ono konco bagus tinggal dang konco nono. Ketika ada teman yang buruk, kita jangan menggaulinya, tetapi ketika ada teman yang baik, kita menggaulinya. Itu inti dari nadam tersebut. Kita lanjut. Yang kedua ada adab kepada saudara dan teman. Bagaimana sih adabnya kepada saudara ataupun teman? Yang pertama itu ada saling membantu dan tolong menolong. Jadi ketika teman itu membutuhkan pertolongan ataupun dalam kesusahan, kita berusaha mungkin untuk membantu teman tersebut yang kesusahan. Terus yang kedua ada menjaga nama baiknya atau aibnya. Jadi kita itu menjaga nama baik ataupun aib dari teman kita. Misalnya teman kita itu sukanya tidur ngiler, kita itu jangan ceritakan ke teman-teman. Cukup kita yang tahu aja, tapi jangan bercerita ke teman-teman. Cukup kita yang tahu saja. Itu menjaga nama baik atau aib. Terus menghargai pendapat. Dalam menghargai pendapat itu biasanya ketika terjadi suatu diskusi ataupun perselisihan. Jadi ketika berdiskusi, temannya itu beda pendapatnya dengan kita harus menghargai pendapat teman kita. Jangan lah kayak salah, lah kayak merapit, jangan seperti itu. Lanjut. Yang terakhir ada menjaga kerukunan. Jadi ketika kita berteman itu sing rukun aja pada gelut. Misalnya anak masa setengahnya diselesaikan, malah aja jangan diselesaikan dengan pertengkaran, tapi dengan diselesaikan dengan kekeluargaan atau dengan cara baik-baik. Terus selanjutnya ada anjuran berbuat baik kepada tetangga. Bagaimana sih anjuran berbuat baik kepada tetangga? Ini adalah dalilnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari 589, Muslim 70. Jadi ketika kita mengaku orang beriman ya di sini dan hari akhir, hendaknya itu kita
memuliakan tetangga. Bagaimana cara memuliakan tetangganya? Nanti itu di belakang. Ada penjelasannya di belakang. Hak dan kedudukan tetangga bagi seorang muslim sangatlah besar dan mulia. Sampai-sampai sikap terhadap tetangga dijadikan sebagai indikasi keimanan. Jadi hak dan kedudukan tetangga itu dalam Islam itu sangat besar dan mulia. Bahkan dijadikan sebagai indikasi sebagai keimanan. Jadi kan sangat besar sekali. Keimanan itu kan yang pertama kan iman dan Islam, seperti itu. Yang terakhir ada ancaman atas sikap buruk terhadap tetangga. Ancaman ya, ini berarti bahaya ataupun ancaman ketika kita bersikap buruk kepada tetangga. Demi Allah, tidak beriman. Ada yang bertanya, siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak aman dari bahaya ataupun kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6016 dan Muslim 46. Jadi dalam hadis tersebut sampai disebutkan sebanyak 3 kali oleh Rasulullah SAW bahwa orang yang tidak beriman itu siapa? Ya Rasulullah, yaitu orang yang tetangganya tidak aman atau kejahatannya, yaitu orang yang jahat terhadap tetangganya. Misalnya tetangganya lagi rada duit, kinyek, itu kan suatu kejahatan. Itu dikatakan dalam hadis tersebut ialah orang yang tidak beriman. Terus adab Islam terhadap tetangga. Bagaimana sih adab Islam terhadap tetangga? Yang pertama, tidak mengganggu tetangga. Misalnya tetangganya lagi bahagia, lagi duit akeh, kita itu jangan mengganggunya, jangan mengusiknya. Cukup ya milu senang lah itu lah. Jangan duit ya milu senang lah itu. Terus peduli terhadap tetangga. Berarti misalnya tetangganya urung madang, urung masak, pergi duit, pergi tuku panganan, kita itu harus peduli terhadap tetangga. Ya dengan cara memberinya makan ataupun materi ya, lain-lainnya. Yang penting kita itu ada sikap peduli terhadap tetangga. Terus saling membantu. Misalnya tetangganya lagi anak hajatan, misalnya anak disunati, ya kita membantu tetangga. Kalau masak atau ngewangi libat ya apa-apa. Sebenarnya kan kita udah membantu tetangga tersebut. Yang terakhir ada memberikan hak-hak tetangga. Jadi hak-hak tetangga itu kita berikan terhadap tetangga. Supaya apa? Supaya adil. Dari materi ini sudah paham atau malah bingung? Paham ya? Oke. Coba silakan Hirdan maju ke depan. Sebutkan contoh perilaku terhadap teman dan tetangga. Silakan Hirdan. Sebutkan. Saling menolong. Ya, terus saling menolong. 1. Membantu. Dan peduli. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Silakan nanti kalian mengerjakan soal-soal di LKS halaman 50. Kalian kerjakan, besok dikumpulkan, dan saya mohon agar kalian itu menerapkan adab terhadap saudara, teman, dan tetangga dalam kehidupan sehari-hari kalian. Sekian dari saya. Silakan ketua kelas disiapkan terlebih dahulu. Kita bersiap-siap pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.